Kita lagi di mana? Kita lagi di rumah Atsiri. Yang ada asa ke rumah Atsiri terus ya. Kalau yang di Jakarta kan cuma itunya doang, workshopnya doang sama Aura. Sekarang kita mau kebunku penuh dengan bunga. Aku mau jadi petani Lavender. inian Atsiri juga. Mau jadi petani lavender. Yes. Atau Jadi kita jauh-jauh ke Solo buat kesini. tujuan Tadi masuknya berapa sih? masuknya 50.000. 50.000 dapat apa? kartu. Keren sih ya. Ini mah proper banget. Terus dapatnya apa aja Dita? Ini bisa ditukar, jadi kita bisa ke museumnya, bisa ke workshopnya, bisa ke restoran. Segala macam. Program wellness juga ada. Tapi ini nanti dibalikin. Ya udah kita masuk dulu ke lobby katanya. Jadi kita langsung di guide sama staffnya. Ini sudah menggunakan voucher di depan ya. Iya. Saya akan bantu menjelaskan untuk voucher tersebut bisa digunakan untuk bertransaksi selama 1 hari di rumah Atsiri. Saldonya sebesar Rp50.000. Untuk area yang bisa dikunjungi yang pertama ada tur ke Aromatic Garden. Itu nanti dikenakan biaya sebesar Rp25.000 dipotong dari saldo vouchernya. Lalu semisal yang berbelanja ada di sini ada toko Mercedes Shop dan juga toko Aromatic Shop. Lalu kalau semisal yang masuk ke museum nanti ada di lantai dasar museumnya itu dikenakan biaya sebesar Rp38.500 per orangnya. Lalu di punya museum itu ada taman bunga yang warnanya orange dan kuning, itu nanti free akses, sama di sampingnya itu nanti ada resort. Kita juga ada kegiatan workshop, untuk workshopnya itu starting di Rp125.000. Lalu selain kegiatan di sini kita juga ada kegiatan outdoornya. Untuk kegiatan outdoor yang bisa diikuti ada jeep adventure Kak, itu nanti start from di Rp600.000. Kira-kira mau kemana dulu? Kakaknya suka foto-foto mungkin? Iya paling ya Kalau suka foto-foto. foto-foto nanti saya saranin turun Kak ke Taman Very Good-nya, sama nanti masuk ke museum. Nanti daftar dulu ke area museumnya baru foto-foto di Very Good. Tadi museum sebelah sana. Toko aromatik. Toko aromatik. Tamannya? Yang di sebelah sana itu Taman Aromatik. Taman. Kalau Taman Aromatik itu lebih ke beberapa. Bisnis pertama ke Taman Atsiri. Kita mau lihat nanemnya sampai disuling. Lavender. Bisa kita mulai dari sini dulu ya. Pokoknya tadi udah lewat shop atau jalan-jalan ke shop lobby kami. Ini juga bangunan dari tahun 1963. Jadi di lokasi itu dulunya adalah tempat untuk penyulingan, untuk destilasi. Kemudian di mana atas kerjasama itu pihak Bulgaria itu akan mengirimkan staf ahlinya, kemudian mesin-mesinnya dan juga rosternya. Jadi bisa dilihat di area dinding itu kalau misalnya ada roster yang di atas yang kayak ventilasi itu merupakan didatangkan juga dari Bulgaria pada tahun 1963. Gitu. Jadi dulunya di sini merupakan sebuah pabrik, yaitu pabrik citronella. Untuk melihat citronella itu seperti apa dan juga aromanya seperti apa, kita masuk ke garden rumah Atsiri. Oke, bisa dilihat di sebelah kanan dan juga sebelah kiri ini merupakan tanaman yang mirip ya. Ada cantik asiatica di Sebentar, boleh. maaf Kak, maaf tadi kiri. Iya, makasih. Bentar ya. Yang besar. Yang besar, Yang kecil apa Dita? yang kecil serai dapur yang biasanya buat masak di rumah. Dapur yang gede. Lebih ke mana? Aku lebih suka serai dapur masak. Kenceng serai dapur ya? Kalau yang serai dapur bisa diperhatikan dia batangnya cenderung lebih kecil, lebih tipis untuk daunnya, kemudian batangnya itu berwarna putih kehijauan. Kalau dipegang juga kayak ada serbuk-serbuknya gitu. Oke, kita lanjut lagi dari dua serai, yaitu serai dapur dan juga serai wangi. Berarti kalau di belakang itu mungkin bisa menebak itu serai wangi atau serai dapur. Penyulingan. Jadi biasanya yang dipanen itu cenderung yang kering, enggak yang seger. Karena kan kandungan airnya udah lebih sedikit dibandingkan yang segar. Setelah itu akan dikering anginkan untuk mengurangi kadar air. Setelah itu akan baru dicacah. Setelah dicacah baru dilakukan proses penyulingan. Untuk di sini kami punya dua alat. Ada alat yang menggunakan tembaga dan juga ada alat yang menggunakan stainless. Mungkin bisa ditebak akan menghasilkan minyak yang kualitas dengan lebih bagus yang mana?
Tembaga. Untuk hasilnya itu sebenarnya kualitasnya sama. Yang membedakan itu cuma dari warnanya aja. Kalau si tembaga nanti warnanya itu akan cenderung berwarna iya, kepekat lebih kuning. Kalau yang stainless itu lebih putih, ya lebih bening gitu. Nah, di sini nama tekniknya adalah teknik destilasi. Di mana si destilasi ini di dalamnya ada 3 metode, bisa menggunakan metode kukus, uap maupun rebus. Kalau di sini kami menggunakan metodenya adalah kukus. Mungkin sama dengan kalau misalnya kukus di rumah, biasanya di bawahnya dikasih apa dulu? Api. Air. Kasih api itu kan masuk sini ya. Dikasih air dulu ya. Kemudian dikasih apa setengahnya? Iya, Kasih dandang. atau angsahannya. Kemudian dikasih bahannya. Untuk ukuran ini biasanya kapasitasnya kurang lebih sekitar 10 kilo. Nah, setelah itu ditutup menggunakan tutup yang seperti ini, kemudian bahan bakarnya dihidupkan. Kalau di sini kami menggunakan bahan bakarnya adalah gas. Setelah itu akan terjadi proses penguapan, di mana proses penguapan itu uapnya akan tertampung di sini, kemudian turun lewat corong ini, kemudian turun lagi ke sini. Ini nama alatnya adalah kondensor, di mana di alat ini terjadi pendinginan yang tadi awalnya uap, kemudian berubah menjadi cair. Kemudian di bawah bisa dilihat, ini airnya akan memisah sendiri antara air dan juga minyak. Seperti itu. Kemudian setelahnya biasanya minyaknya itu akan diolah menjadi essential oil. Untuk minyaknya airnya atau si hidrosol itu akan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Dan sisa bahannya itu akan digunakan sebagai pupuk. Wow. Gimana? Kayak gitu. Oh, oke, dia mohon maaf nggak paham kayak gitu. Oh, iya. Serai dapur mungkin bisa menebak per 10 kilonya akan menghasilkan seberapa banyak minyak atsiri? Satu drum itu berapa liter? 0,5. Jadi setengah kilo ya. Lebih sedikit lagi. 1 on itu dari 100. Berarti lebih sedikit lagi. Iya, kurang lebih per 10 kilo dari lemongrass atau serai dapur itu kurang lebih 25 sampai 30 mili saja yang dihasilkan. Wow. Serai dapur ya. Tapi kalau misalnya serai wangi yang tadi banyak lebih suka aromanya, itu akan menghasilkannya lebih banyak, kurang lebih 80 sampai 100 mili. Keluarkan aroma setelahnya. Gitu nanti dimanfaatkan untuk diambil atau dijadikan parfum si lemaknya ini. Biasanya prosesnya itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu, tapi tergantung dari jenis bunganya. Biasanya juga bunganya akan diganti sehari sekali. Kenapa sehari sekali? Takutnya kalau misalnya 2 sampai 3 hari biasanya bunganya akan layu atau busuk. Jadi kan nanti akan mempengaruhi aroma dari si lemak tadi. Nah, gitu. Semakin busuk semakin mahal. Wah, enggak dong, Bang. Kan kalau busuk aromanya enggak enak. Jadi di sini ada pohon. Iya. Jadi di sini ada pohon cendana. Pohon cendana. Iya, ini adalah pohon cendana. Mungkin di rumah punya pohon cendana? Enggak. Minyak cendana? Iya, minyak. Pohonnya nggak ada. Minyak cendana namanya apa, Bapak? Jadi kalau ada batang, kemudian di bawah ada akarnya. Jadi antara penghubung si leher kan, jadi si batang sama akar ini ada lehernya. Nah, di leher Batang akar sama ininya itu yang punya kandungan minyak atsiri lebih banyak gitu. Jadi Ini kalau misalnya cendana mau tuh ambil jadi minyak sandalwood, atsiri guys. dari si cendana ini harus ditebang dulu semuanya. Oh, ya Nah, jadi Allah. harus dimatikan dulu. Pantesan mahal banget ya. Jadi jual nanti ada. Ada Hidup sudah harus besar, inangnya ada bersama ini. inang. Di belakang ini ada kacang macadamia yang jadi inangnya dia. Oh, ini mahal. Dia mengambil nutrisinya. Kacang macadamia. Iya, dia pohon kacang. Nah, itu dia cabai. mengikatnya atau mengambil nutrisinya itu dari bagian akar. Jadi si akar cendana ini mengikat akar dari kacang macadamia, kemudian menarik nutrisinya. Jadi ini akar pada ngobrol di dalam. Iya. Dia lagi ngobrol. Gitu. Oke? Ini Hah? itu harus menunggu berapa lama untuk bisa ditebang? Jadi Kurang lebih 10 sampai 20 tahunan Hah? usianya. Tahun? Kalau dia sekarang masih kecil, masih sekitar umur 7 tahun. Oh, Bibitnya sudah. 7 juta. Di sini? Enggak, Bapak. Belum. Keren ya. Iya, lagi ngobrol ya di bawah. Oke. Lagi rebutan.